Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayat Rohmah. Saya berasal dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 61201230 219. Dengan adanya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi, yang kedua ada perkembangan ekonomi, yang ketiga ada elastisitas permintaan dan juga penawaran, dan yang keempat ada teori biaya dan juga penawaran. Untuk materi pertama yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memahami perilaku manusia dalam mengelola sumber daya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang-barang dan jasa. Ekonomi ini menekankan pentingnya analisis biaya dan juga manfaat serta bagaimana insentif mempengaruhi keputusan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fokus utamanya adalah pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, dalam sejarah pula, pemikiran ekonomi telah berkembang dari zaman kuno dengan kontribusi dari para filsuf seperti Aristoteles dan juga Plato pada abad ke-18. Ada pula Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern dengan karyanya yaitu The Wealth of Nations yang memperkenalkan konsep pasar bebas dan juga tangan tak terlihat. Materi kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi didefinisikan oleh para ahli sebagai perubahan dan juga pembaruan teori-teori ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Setiap teori ekonomi lahir sebagai respon terhadap konteks historis dan kebutuhan pada masanya, mulai dari pemikiran ekonomi klasik hingga teori ekonomi modern. Klasik menurut Adam Smith pada tahun 1776, perkembangan ekonomi merupakan hasil dari mekanisme pasar yang bekerja secara ilmiah tanpa interferensi pemerintah, yang dikenal dengan prinsip laissez-faire. Ada pula menurut David Ricardo 1817 menambahkan bahwa konsep keunggulan komparatif yang berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan setiap negara jika mereka fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan yang relatif. Ada pula dari Johann Maynard Keynes 1936 menantang bahwa pandangan klasik dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama resesi atau depresi. Nah, berikut ada beberapa poin utama yang menjelaskan bahwa teori klasik ini menggambarkan mekanisme pada pasar dan peran ekonomi. Satu, seperti prinsip dasar teori ekonomi yaitu pasar bebas, hukum permintaan dan juga penawaran, efisiensi pasar. Nah, mekanisme pasarnya itu seperti tangan tak terlihat dan juga keseimbangan pasar. Yang ketiga ada peran ekonomi, seperti peran pemerintah, keunggulan komparatif. Nah, yang keempat yaitu adalah implikasi kebijakan. Di sini kita menekankan pentingnya perdagangan bebas dan juga globalisasi, mengadvokasi minimnya regulasi pemerintah dalam ekonomi, mendukung kebijakan ekonomi dan juga mendorong kompetitif. Nah, selanjutnya itu ada teori neoklasik. Teori ekonomi neoklasik merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di sini ada poin-poinnya, yaitu penekanan pada utilitas dan kepuasan, teori marginal, keseimbangan umum, teori harga, peran teknologi dan inovasi, dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi mikro dan juga makro. Nah, selanjutnya yaitu ada teori historis. Pendekatan teori ekonomi historis menjelaskan perkembangan ekonomi dengan menekankan pentingnya konteks sejarah, sosial, dan budaya dalam memahami proses ekonomi.
Nah, di sini ada beberapa poin utama tentang bagaimana pendekatan ini menjelaskan perkembangan ekonomi itu secara konten, sejarah, dan sosial. Nah, seperti peran institusi, proses perubahan ekonomi, analisis kasus spesifik, dan juga pengaruh teori ideologi. Nah, adapun juga pertumbuhan teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi yang modern menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan ekonomi modern yaitu akumulasi modal, tenaga kerja, inovasi dan teknologi, kebijakan pemerintah, perdagangan internasional, sumber daya alam, dan juga infrastruktur. Selanjutnya yaitu pengertian elastisitas permintaan. Nah, di sini elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga tersebut. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dengan harga yang di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan di mana jika harga naik, maka kualitas barang turun dan sebaliknya. Ada pula macam-macam perhitungan elastisitas permintaan. Pertama yaitu elastisitas silang. Nah, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas yaitu elastisitas silang. Nah, yang kedua yaitu elastisitas pendapatan. Nah, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas pendapatan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis, permintaan elastis, dan selanjutnya itu ada permintaan elastis sempurna. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Salah satunya yaitu adalah elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga yang relatif tinggi, ada juga barang yang kemungkinan menggunakan barang lain. Nah, elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain, barang yang bersangkutan terhadap dalam jumlah banyak, dan dengan harga-harga yang rendah. Untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran yaitu penawaran tidak elastis sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran uniter elastis, penawaran yang elastis, dan penawaran elastis sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaliknya barang hasil industri lebih bersifat elastis. Nah, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Nah, selanjutnya yaitu munculnya atau menghilangnya produk saingan. Nah, selanjutnya adanya terobosan untuk membuat barang baru. Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari ekonomi itu adalah konsep elastisitas. Nah, dengan adanya pemahaman elastisitas, apa yang akan terjadi terhadap permintaan dan juga penawaran jika ada perubahan harga, apa yang terjadi pada keseimbangan harga, bila faktor-faktor yang mempengaruhi kurva berubah, dan beberapa besar pengaruhnya, elastisitas merupakan ukuran sejauh mana pembeli dan juga penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada.
Kondisi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan perubahan harga. Kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dalam penawaran terhadap perubahan harga. Nah, materi yang terakhir yaitu teori biaya. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan yang sangat penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar menentukan strategi produksi yang efisien. Jenis-jenis biaya juga ada 4, yaitu 1. Biaya tetap atau fixed cost, 2. Biaya variable cost, 3. Biaya total atau total cost, dan yang keempat yaitu biaya marginal atau marginal cost. Nah, pentingnya teori biaya dalam pengambilan keputusan yaitu memberikan landasan penting dalam perencanaan produksi dan juga keuangan perusahaan. Nah, dengan memahami struktur biaya, perusahaan dapat menentukan harga produksi, mengoptimalkan produksi, menentukan harga produk, merencanakan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu teori penerimaan. Teori penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh perusahaan tersebut dari hasil penjualan produk atau layanan. Nah, pemahaman mengenai teori penerimaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi harga jumlah produksi yang optimal. Di sini ada jenis-jenis penerimaan. Yang pertama yaitu penerimaan total atau total revenue. Dengan rumus penerimaan total sama dengan harga dikali jumlah barang yang terjual. Nah, yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue dengan rumus penerimaan rata-rata sama dengan jumlah barang terjual penerimaan total. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue. Nah, pentingnya teori penerimaan dalam pengambilan keputusan bisnis ini yaitu pemahaman teori penerimaan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, yaitu diantaranya penentuan harga, perencanaan produksi, dan juga strategi penjualan. Hubungan antara biaya dan juga penerimaan dalam penentuan laba itu bagaimana sih? Nah, laba atau keuntungan merupakan tujuan utama dari sebagian besar perusahaan yang diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan juga biaya total. Nah, dengan kata lain, laba adalah hasil dari pendapatan yang tersisa setelah semua biaya produksi dan operasional ditutupi. Nah, rumus sederhananya yaitu menghitung laba antara lain seperti laba sama dengan penerimaan total dikurang dengan biaya total. Nah, biaya marginal dan penerimaan marginal dalam penentuan laba maksimal. Nah, di sini ada yang pertama yaitu biaya marginal. Marginal itu ada analisis break even point. Di sini biasa disebut dengan BEP adalah titik di mana total penerimaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Nah, dalam kondisi seperti ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk diproduksi telah tertutupi oleh pendapatan yang diperoleh dari penjualan, tetapi belum menghasilkan keuntungan. Nah, tujuan dan pentingnya analisis even point itu seperti apa sih? Nah, analisis break even point sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam hal produksi minimal, mengevaluasi risiko keuangan, merencanakan keuntungan, membantu penerapan harga. Nah, bagaimana cara menghitung break even point? Rumus untuk menghitung break even point dalam unit adalah BEP sama dengan biaya tetap harga per unit dikurang biaya variabel per unit biaya tetap, di mana biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, seperti sewa atau gaji karyawan tetap. Harga per unit adalah harga jual per unit produk. Biaya variabel per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit yang diproduksi, seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jika BEP dinyatakan dalam nilai rupiah, rumusnya adalah BEP rupiah, biaya tetap kontribusi margin per unit, harga per unit, di mana kontribusi margin per unit adalah selisih antara harga unit per unit dan biaya variabel per unit. Kesimpulan dari mempelajari ilmu ekonomi adalah membantu memahami
cara mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari perkembangan ilmu ekonomi, yaitu mencakup perubahan dari pendekatan klasik hingga modern yang fokus pada analisis mikro dan juga makroekonomi. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan penawaran. Ukuran sensitivitas perubahan kualitas terhadap harga memberikan wawasan yang sangat penting bagi kebijakan harga dan juga produksi. Kesimpulan dari teori biaya yaitu menjelaskan hubungan antara biaya produksi dengan output, membantu produsen menentukan strategi yang efisien untuk memaksimalkan keuntungan dalam semua konsep ini saling berkaitan dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.